Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah yaitu sholat Idul Adha. Jamaah sholat Idul Adha yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah ataupun pelajaran yang perlu kita sampaikan sebelum kita melaksanakan ibadah yang mulia yaitu ibadah kurban. Mengingat ibadah kurban ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah solat, laksanakanlah solat untuk Tuhanmu dan berkorbankanlah. Di sana ada 8 pelajaran yang perlu kita ingatkan untuk supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, kurban mengajarkan kepada kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang disembah. Karena ketika seorang itu beribadah kurban atau mengorbankan sesuatu kepada selain Allah, maka dia akan diancam untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Ada sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita semua. Ada seorang yang masuk surga gara-gara lalat, dan ada juga orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Sehingga para sahabat bertanya, kenapa bisa begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan, ada sebuah kaum yang kaum tersebut memiliki berhala, memiliki patung, yang mereka tidak membiarkan seorang pun yang melewati kaum tersebut kecuali harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Orang yang pertama ketika disuruh untuk mengorbankan sesuatu kepada berhala tersebut,
Dia mengatakan saya tidak punya apa-apa. Kemudian kaum tersebut memberitahu, sudah berkorban saja walaupun hanya dengan seekor lalat. Sehingga orang tersebut akhirnya mengorbankan seekor lalat untuk berhala tersebut dan dibiarkan melewati kaum tersebut. Sehingga dengan sebab berkorban kepada selain Allah, dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian satu orangnya ketika disuruh untuk mengorbankan sesuatu untuk berhala tersebut, dia menjawab, aku tidak akan mau. Walaupun seekor lalat. Akhirnya kaum tersebut marah dan akhirnya memenggal orang tersebut. Dan karena orang tersebut tidak mau berkorban untuk selain Allah, dia hanya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah Tabaraka wa taala. Perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan orang yang berkorban meskipun hanya seekor lalat, ketika dipersembahkan kepada selain Allah, menyebabkan orang tersebut dijebloskan dalam neraka. Maka dari situ kita perhatikan, ada beberapa orang yang masih mengorbankan kepada selain Allah. Ada orang yang mengorbankan dengan kepala sapi, kepala kerbau, ataupun kepala kambing yang diperuntukkan untuk para jin, diperuntukkan untuk petilasan-petilasan tertentu. Dan itu masih banyak terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan bahwa ibadah korban ini hendaknya kita jadikan untuk beribadah kepada Allah semata. Kemudian pelajaran yang kedua, ibadah korban ini mengajarkan kepada kita arti sebuah keikhlasan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku atau sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita perhatikan ibadah yang kita kerjakan, jangan sampai ada niatan untuk selain Allah. Karena di sana banyak orang yang melaksanakan korban, akan tapi dengan niat yang macam-macam. Ada yang karena malu, kemarin sudah korban, kemudian sekarang tidak. Akhirnya dia melaksanakan korban dengan terpaksa karena malu tadi. Ada juga yang tidak enakan. Kemarin sudah korban, sekarang kok tidak korban. Akhirnya dia juga terpaksa berkorban karena tidak enakan dengan manusia. Maka apapun niat yang dilakukan oleh seorang ketika tidak ikhlas lillahi ta'ala, walaupun dia sudah keluar banyak uang, kemudian niatnya untuk mencari pujian atau karena tidak enak dengan orang, maka ingat, amalan yang begitu besarnya tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini kita luruskan hati kita. Ibadah korban ini benar-benar kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Bukan mencari pujian atau sanjungan atau yang lain dari niat-niat keduniaan. Kemudian pelajaran yang ketiga, korban mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Akan tapi harus menyesuaikan dengan tuntunan, harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ada seorang sahabat yang namanya Abu Burdah. Dia punya niat yang baik. Sebelum waktu berkorban dia sudah menyembelih
Dengan niat apa? Supaya nanti bisa menjamu dengan daging tersebut setelah selesai sholat Idul Adha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nasaka qabla sholah fatilka syatul lahmin. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum waktunya, sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanya daging makan atau daging yang dimakan, bukan bernilai kurban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengganti kurban yang dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dari peristiwa tersebut, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain, yang mana banyak dari kaum muslimin yang mengerjakan ibadah dengan niat yang baik, bahkan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ketika tidak sesuai dengan ajaran atau tuntunan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka ibadah itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dari kami, tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jadinya tertolak. Jadi sekali lagi, bahwa ibadah itu tidak cukup hanya dengan niat yang baik atau bahkan hanya dengan ikhlas. Ketika tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu tertolak. Kemudian pelajaran yang keempat, dengan berkorban di sana ada makna kasih sayang. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita semua ketika melaksanakan kurban ataupun melakukan penyembelihan yang lain. Beliau katakan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka baguskanlah cara penyembelihannya. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Jangan sampai kita mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih atau menyembelih dengan sepengetahuan hewan lainnya. Karena terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang mengasah pisau, kemudian hewan yang disembelih tersebut mengetahui, maka beliau katakan, aturidu antumitaha marotain, apakah kamu ingin mematikan hewan tersebut dengan 2 kali? Halla ahdatta syafrotaka, tidakkah kamu menajamkan pisau qabla an tuji'aha, sebelum engkau membaringkan binatang tersebut? Maka dari pelajaran tersebut, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlaku pada kita semua, yaitu kasih sayang kepada manusia. Ketika dengan binatang yang akan disembelih, kita diperintahkan untuk berbuat baik, untuk menenangkannya, tidak menakut-nakutinya. Maka begitu pula kepada sama kita. Tidak boleh kita merampas harta orang lain. Tidak boleh kita mengambil barang orang lain. Tidak boleh kita merusak lebih-lebih fasilitas umum. Tidak boleh kita menunda-nunda membayar hutang. Itu kasih sayang yang dipetik dari ibadah kurban. Kemudian yang kelima adalah kedermawanan. Berkorban mengajarkan kepada kita kedermawanan. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan ketika berkorban untuk membagi-bagi sembelian tersebut dari mulai 1/3
untuk dikonsumsi, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiganya untuk disedekahkan. Maka hendaknya ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita lestarikan pada diri kita untuk menyisihkan apa yang Allah berikan kepada kita ini. Ada bagian untuk orang-orang miskin, ada bagian untuk orang-orang yang membutuhkan, ada bagian untuk diinfakkan, bukan dimakan sendiri. Itu sebuah kedermawanan. Kemudian yang keenam, jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Adha yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan berkorban ini mengajarkan kepada kita kesyukuran, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang tidak terhingga. Ketika seorang diberi kemampuan untuk berkorban, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentu saja bukan hanya dengan melaksanakan korban. Karena banyak orang menganggap kalau sudah berkorban maka ini bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya bersyukur adalah taatul mun'im. Mentaati yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beranggapan berkorban akan tapi dia hanya melaksanakan sholat setahun sekali, 2 kali, atau hanya setiap Jumat. Menganggap bahwa korban tersebut bentuk syukurnya. Padahal bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, jamaah salat Idul Adha yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, korban ini mengajarkan kepada kita akan kepatuhan dan ketundukan. Kepatuhan dan ketundukan. Kita ambil dari pelajaran yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab nanti atau masih sayang? Tidak ada kata seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim menawarkan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tafkara. Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai putraku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam juga Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ketundukan dan kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita terapkan dalam ibadah-ibadah kita yang lain. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sami'na wa ata'na. Kita kerjakan segera. Tidak nanti-nanti, tidak ditunda-tunda. Seperti misalnya ada azan. Orang hanya dituntut atau kita hanya dituntut hanya beberapa menit. Misalnya seorang yang bekerja selama 8 jam. Ketika dia dipanggil untuk melaksanakan sholat duhur. Hanya sekitar 10 menitan atau 15 menitan. Dibanding dengan 8 jam yang selama itu. Begitu pula sholat subuh. Hanya beberapa menit
sekitar 15 sampai 20 menit dari waktu yang semalaman kita tidur. Begitu pula wanita yang diperintahkan untuk berhijab, memakai pakaian yang menutup auratnya, tidak nerawang, menutup aurat semuanya. Itu pun ketika sudah sampai masa baliknya, dan itu untuk kemuliaannya, bukan untuk menghinakannya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita patuh, kita tunduk mengambil dari pelajaran berkorban. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-8 dari berkorban mengajarkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik dalam peribadatan. Dalam artian bahwa korban ini sebanding lurus. Artinya ketika seorang itu mengorbankan binatang yang gemuk, maka hasilnya seperti itu. Ketika mengorbankan dengan korban yang banyak, maka sebanyak itu pahala yang akan diraihnya. Oleh karena itu, ini juga bisa diterapkan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika seorang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia harus bersiap-siap memakai pakaian yang terbagus. Bukan seperti banyak orang yang ketika ingin menghadap kepada pimpinannya, bertemu dengan temannya, atau melakukan perjalanan dengan pakaian yang terbagus, dengan penampilan yang mentereng. Tapi giliran ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan sholat, dia hanya memakai pakaian sekedarnya, pakai peci saja tidak mau. Bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti itu adabnya? Maka hendaknya kita berikan yang terbaik. Ketika infak, banyak orang yang melihat isi dompetnya, mana yang dikeluarkan? Nominal yang terkecil, uang yang paling lusuh dia berikan. Maka ini untuk pelajaran kita semua, bahwa berkorban mengajarkan kepada kita untuk supaya kita memberikan yang terbaik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dari hari-hari ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min ayyamin al amal sholihu fiha habu ilallahi min hadhil ayyamil asri. Tidak ada hari yang amal soleh dikerjakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hari-hari ini. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini. Oleh karena itu para sahabat yang mereka tentu saja adalah orang-orang yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya,
Ya Rasulullah wal jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, meskipun itu amal jihad fisabilillah, tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Qala wal jihadu fisabilillah. Sekalipun jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menerima amal ibadah kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril muslimin al-mustata'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mustata'afina fi Filistin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir al-yahuda wa man ma'ahum. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.